Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Salam Nusantara, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Kadrun di antara kegiatan utamanya adalah bagaimana melawan seluruh kebijakan-kebijakan pemerintah. Mengapa selalu dilawan? Karena bagi Kadrun, pemerintahan ini dianggap sebagai pemerintahan zalim, rezim zalim, pemerintahan tauhid, pemerintahan yang tidak berdasarkan syariat Islam, pemerintahan kafir, kan begitu. Jadi apapun, entah itu yang baik apalagi yang tidak baik, pasti dihajar, dilawan oleh kadrun-kadrun keparat. Ya, itulah salah satu kegiatan utama kadrun di Indonesia hari ini. Hari ini kadrun juga sedang sangat ramai berteriak musyrik terkait dengan ritual Kendi Nusantara di Kalimantan Timur. Jadi sedang ramai sekali tuh di Twitter, di jaringan media sosial yang lain, pemerintahan Indonesia, pemerintahan musyrik, kegiatan ritual musyrik yang dilakukan oleh Presiden Jokowi dan para gubernur di Indonesia ini. Yaitu kebiasaan kadrun begitu. Teriakannya musyrik, fitnah, kafir, kafir. Di contoh sendase, Pak. Jadi nggak paham nggak itu kadrun terkait dengan apa yang disebut dengan simbolisasi, visualisasi atas budaya Nusantara ini. Taunya ya musyrik. Nah, jadi yang belum tahu ya, saya kasih tahu bahwa Presiden Jokowi akan menggelar ritual yang disebut dengan ritual Kendi Nusantara di calon ibu kota Nusantara Kalimantan Timur besok. Di antara ritualnya adalah akan menyatukan seluruh tanah di Nusantara ini yang secara simbolisasi dibawa oleh 34 gubernur di Indonesia. Jadi gubernur-gubernur di seluruh Indonesia, 34 gubernur dari 34 provinsi sudah membawa tanah dan air. Masing-masing gubernur membawa 2 kg tanah dan 1 liter air yang akan disatukan dalam sebuah wadah atau kendi. Nah, makanya ritual ini disebut dengan ritual Kendi Nusantara. Ini adalah simbolisasi bagaimana agar seluruh Nusantara ini bersatu. Seluruh dataran tanah dan air di Nusantara dari Sabang sampai Merauke yang berbeda-beda ini disatukan dengan simbolisasi menyatukan tanah dan airnya. Jadi maknanya filosofi, bukan kemudian menyembah tanah dan air yang disatukan itu, bukan drone. Kamu ya nggak ngerti lah yang kayak gitu-gitu. Itu adalah simbolisasi agar kita bersatu. Seluruh anak-anak Nusantara dari Sabang sampai Merauke agar bersatu. Kita ditakdirkan hidup di atas tanah dan air yang berbeda-beda, beda agama, beda suku, beda bahasa, dan lain sebagainya. Tetapi kita tetap diikat dalam satu wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Makanya kita sudah bersumpah berbangsa satu, berbahasa satu, dan bertanah air satu, tanah air Indonesia. Tanah air dari seluruh Nusantara disatukan dalam sebuah ritual Kendi Nusantara. Ya, kadrun paham nggak yang gini-gini? Kalau nggak paham, tak kasih tahu paham. Walaupun saya tahu kamu nggak akan bisa memahami yang begini-beginian. Kamu taunya daster. Ya drun, gue kayak ngerti namanya daster dan apa yang ada di dalam daster. Mulanya anaknya redel ya gue. Gimana? Anak 10, gimana? Cilik-cilik kabeh. Lah yang hidupmu tuh kaku, kasihan saya melihat kamu. Jadi hidupmu tuh kaku, ngerti dia takbar takbir di tengah jalan,
Musrak, musrik, fitnah, fitnah, nggak kenal seni budaya, nggak kenal budaya Nusantara. Kamu hidup di sini tapi kerjanya kamu nyinyirin budaya Nusantara, ya kamu akhirnya kurus kering, jenggot tok sing ngelawir kalau kantongmu dicingkrangi. Hidupmu nggak nyeni sama sekali, hidupmu nggak indah sama sekali. Bersahabat dengan orang non muslim kafir. Suruh kumpul-kumpul berdoa bersama bid'ah. Itu seramang gak sih? Urip kok rekasa temen kowe ngerti deh nggawe anak tok mendina bulan anake rendel we. Ya ngerti deh daster celana cingkrang karo sinan jero daster hiburane ming kowe tok sih ya mulai kowe. Mau bojone meteng terus kowe. Lasih kowe deleng-delengan jare. Ya Allah. Ya, ya itu yang disebut dengan filosofi Nusantara, filosofi dari budaya Nusantara. Jadi contoh lain ketika doa bersama dalam rangka mendoakan seorang ibu yang sedang hamil anaknya 4 bulan. Itu dia salah satu suguhannya ada simbolisasi kupat dan lepet gitu, ngupati, maka disebut ngupati. Itu simbolisasi agar anak yang ada di dalam kandungan, ibunya yang mengandung juga diberikan keselamatan. Makanya disimbolisasikan dengan kupat dan lepet yang kenceng biar kandungannya kuat kenceng. Ya kowe ora apa yang kayak gitu-gitu. Pahame. Pahame daster karo jero daster awan bengi esuk sore. Aduh, melas kowe turun tobat lah turun. Dadi wong ora kesat menang donya wis rekasa kaya masuk nang akhirat, masyaallah. Allahul Jamil wa yuhibbul jamal. Allah itu indah dan mencintai keindahan. Enggak kaku kayak kamu. Kamu tuh kaku, enggak indah sama sekali. Mau indah bagaimana? Badannya kurus kering, jenggotnya ngelawir, celananya cingkrang, matanya mendelik. Indah dari mana? Sikapnya sedikit-sedikit membid'ahkan orang, memusyrikan orang, menyalahkan orang, kafir, takbir. Dari mana keindahan yang kamu tampilkan begitu? Kamu sudah tanya ke malaikat Jibril bahwa sikapmu itu adalah yang dibenarkan. Kan kamu nggak ngerti kan? Ya makanya jangan sok gemagusan, kementus jejak dasik kayak bapak. Orang lain dikafirkan, musyrikkan, ritual ini musyrik. Ya kalau kamu nggak setuju dengan ritual-ritual Nusantara gampang kok. Cangkemnya menang minggat karena emang Suriah, emang Afghanistan. Beres kok. Kalau kamu nggak suka, ya udah pergi aja sana. Nah soal keyakinan kan nggak ada yang maksain kamu untuk percaya yakin. Nggak ada yang maksain. Kamu nggak percaya, nggak yakin dengan segala adat ritual yang ada di tanah Nusantara ini nggak masalah. Tetapi bahwa kamu harus menghormati, menghargai keyakinan dan agama orang lain di tanah Nusantara ini. Itulah yang disebut dengan toleransi. Nggak usah menghina-hina, nggak usah fitnah, sarak, syirik, musrak, tambong, cangkeme gawe. Itulah toleransi. Agar apa? Agar kita hidup rukun, berdampingan, walaupun kita berbeda. Beda agama, beda suku, beda bahasa, dan lain sebagainya. Nah, ketika kita sudah bisa rukun begitu, maka terciptalah kedamaian di atas bumi Nusantara ini. Wis ora paham ora? Ya wis, ora paham ora kowe. Pahame daster. Allah ya karim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI. Harga mati.